Assalamualaikum semua anak-anak. Baik, ketemu lagi sama Ibu Eka. Kita hari ini akan membahas tentang pelajaran BK. Bagaimana kabarnya semua, baik-baik ya? Nah, Ibu posisinya lagi di sekolah nih, Ibu. Ya, Ibu posisinya lagi di sekolah. Maaf Ibu agak terlambat ya, karena Ibu tadi masih ada tamu, jadi Ibu masih menemui tamu Ibu dulu. Ibu ada di sekolah, ini kalian bisa lihat. Nah, Bu Andiani. Hai. Ya. Ini ada lagi Bu Rensi. Hai Bu Rensi. Nah, masih ingat kan sama Bu Rensi? Ya. Berapa itu? Semua. Ini saya siapa? Kenal nggak? Sama Pak Eko. Ya, kita lanjut lagi ya. Siapa? Lab Pak. Nah, ini Pak Sularno. Masih ingat kan semua? Ya, oke, lanjut lagi ya. Ayo, ini siapa? Hai Bu. Oh, ingat nggak? Semua. Nah, ini lagi nih. Ayo, Ibu siapa? Suci. Ayo, Ibu siapa? Hai, Bu Suci. Nah, ini Bapak Ibu gurunya di sekolah semua ya, belajar Bapak Ibu gurunya. Ya, jadi Bapak Ibu guru di sekolah sedang memberikan mengoreksi tugas-tugas kalian, kemudian menyiapkan pembelajaran untuk selanjutnya ya. Jadi kalian harus semangat di rumah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini ada, ayo sama siapa ini? Sarapan. Halo. Nah, tuh Bapak sedang ngoreksi tuh. Nah, pekerjaan Bapak sedang mengoreksi. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ya, baik, kemarin kita membahas tentang pembelajaran online di rumah ya. Kemarin ada beberapa anak yang menyampaikan ke Ibu bahwa suasana pembelajaran di rumah itu ada yang bisa mengikuti dengan baik ya, ada yang kesulitan, ada yang susah mengatur waktunya, ada yang tidak semangat karena belajarnya sendiri, beda di sekolah. Kalau di sekolah kan belajarnya sama teman-teman ya. Nah, jadi masih berkaitan dengan pembelajaran online. Jadi minggu kemarin Ibu sebutkan bahwa untuk pembelajaran online itu kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak kita adalah mematuhi petunjuk tugasnya. Dibaca tugasnya itu apa sih yang disuruh itu, apakah pilihan ganda, apakah esai, apakah halaman berapa yang dikerjakan. Nah, bahkan dalam suatu materi yang disampaikan itu kadang ada beberapa tugas. Jadi kalau kalian tidak jeli membaca petunjuk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, nanti kalian akan kebingungan. Nah, nanti kalau udah kebingungan gimana Bu? Silakan kalian tanya dengan wali kelas ya. Nah, untuk yang kedua, tidak telat mikir, tidak nunda-nunda tugas. Nah, supaya kalian bisa tepat waktu mengerjakan tugas-tugas kalian, salah satu yang paling penting adalah kalian bisa mengatur waktu dengan baik ya. Makanya hari ini materi kita belajar tentang manajemen waktu. Manajemen waktu, bagaimana sih caranya kalian itu di rumah bisa membagi waktu antara belajar, kemudian melakukan kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan yang menyenangkan. Misalnya apa Bu kegiatannya? Main game. Boleh nggak Bu main game? Ya kalau Ibu boleh ya. Tapi ada
batas waktunya, ya. Ada aturannya, ada. Jadi bukan tidak boleh main game, boleh, tapi kalian harus tahu batasannya saya apa. Atau kalau main game, selesaikan tugasnya dulu. Kalau tugasnya sudah selesai, baru nanti kalian boleh main game, ya. Baik, untuk manajemen waktu materi kita hari ini, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, bagaimana sih caranya Bu supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik di rumah. Sebenarnya sekarang itu Nak, kalian itu punya banyak waktu di rumah. Kalau kita sekolah kan kita terbatas waktunya ya, dari jam 6 sampai jam 14. Nah, tapi kalian di rumah waktu kalian sangat panjang. Jadi kalau kalian tidak pintar membagi waktu, kalian tidak tidak bisa membagi waktu dengan baik, dengan benar, maka kalian akan banyak waktu yang terbuang. Nah, sebenarnya selama kita dalam kondisi pandemi seperti ini, akan banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah sebenarnya, ya. Yang selama ini tidak pernah kita lakukan, atau karena kita sibuk di sekolah, atau karena kita sibuk mengerjakan tugas dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di rumah. Misalnya ngobrol dengan orang tua, misalnya bermain bersama adik, ya. Nah, itu bisa kalian lakukan sekarang, ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan ya yang video yang sudah Ibu share, yaitu tentang manajemen waktu, ya. Manajemen waktu yang pertama adalah apa sih Bu, supaya kita itu tidak kesulitan dalam mengatur waktu kita. Waktu kita banyak nih, tapi kok kita kayaknya nggak cukup, waktu 24 jam tuh kayaknya nggak cukup gitu ya. Nah, sebenarnya cukup anak-anak ya, waktu 24 jam itu cukup, asal kita bisa mengatur dengan baik. Nah, yang pertama, niat. Kalian kan pelajar ya, tugas kalian sekarang itu adalah belajar, bukan bekerja, bukan nyari uang, tapi belajar. Saya tanamkan dalam diri kita dulu, kita niat nih, kita punya tanggung jawab, yaitu kita belajar. Nah, kemarin kan sudah Ibu kasih tahu tuh, mulai sekarang biasakan pagi itu seperti juga belajar, dari pagi sampai jam 12 itu waktu saya untuk belajar, ya. Jadi ada gangguan apapun, teman yang ngajak jalan, atau ada sinetron yang seru, atau mau nonton Korea mungkin, atau mau pergi kemana, dipending dulu. Kalian fokus dulu belajar. Tanggung jawabnya selesaikan dulu dari jam pagi ya sampai jam 12, atau jam seperti di jam sekolah, jam 14. Nah, kenapa kalian harus membiasakan? Kita nih tidak sekolah ini kan lama ya Nak ya. Sudah ini aja udah hampir 6 bulan. Udah hampir 6 bulan kita tidak sekolah. Nah, selama 6 bulan ini sudah terbentuk pola. Kalau kalian misalnya di rumah bangun siang, atau pagi-pagi sudah main game, atau kalian pagi-pagi kalian sudah melakukan kegiatan yang bukan belajar, nanti saat kita masuk sekolah, nanti sebentar lagi kita mau sekolah loh ya. Nanti kalau kita sekolah, kalian nanti akan kesulitan, susah lagi nanti mau berkonsentrasi, kalian mau menyesuaikan lagi waktu belajarnya, itu akan kesulitan. Apalagi untuk kelas 9. Kelas 9 kan sudah saat-saat terakhir nih, jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu, memanage. Nah, itu semua kembalikan jadi niat kita. Oh, niat saya ini mau belajar, saya mau pintar, saya mau menjalankan tugas saya dengan baik, saya mau menjadi siswa yang disiplin. Nah, jadi semua itu tergantung niat. Insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah kalau niat kita ingin benar-benar menuntut ilmu, semua akan dimudahkan, ya. Jadi kembali lagi ke niat. Kalau niatnya tidak ada, biar waktunya banyak, ya namanya juga nggak punya niat. Misalnya nih, saya mau mandi, saya nggak punya niat mandi, ya biarpun airnya ada, ya nggak akan mandi karena tidak punya niat. Tapi kalau misalnya saya mau mandi, air nggak ada, ya saya harus nyari air karena saya mau mandi. Jadi semua itu anak-anak tergantung niat. Nah, sekarang niat kalian gimana?
Saya mau belajar, saya mau menjadi anak yang baik, saya mau benar-benar menjalani masa SMP saya ini dengan baik-baik saja tanpa ada masalah dan sebagainya. Ya, oke. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua adalah di rumah, ya. Tadi seperti Ibu bilang tadi, kalian mengatur waktu, ya, mengatur waktu. Waktunya itu jangan beri waktu untuk belajar. Terus beri juga waktu untuk hobi. Nah, hobi kalian apa? Di rumah itu apa? Hobi kalian apa? Jadi waktunya dibagi gitu ya. Misalnya jam 7 sampai jam 12 tadi, sampai jam 2 waktu kalian untuk belajar. Jadi tugas-tugas guru hari itu apapun harus kalian selesaikan. Nah, setelah jam 2 ke atas, kalian bisa melakukan hobi. Apa Bu contohnya hobinya? Main game? Oke, silahkan. Main sepeda Bu? Boleh. Nonton Korea Bu? Oke, ya. Mau bikin TikTok Bu atau dan terserah. Yang penting tanggung jawabnya tadi diselesaikan dulu, ya. Tanggung jawabnya diselesaikan dulu. Jadi biar otaknya seimbang. Kenapa? Karena kalau kita belajar itu yang diforsir adalah otak kiri. Ya, ketika kita belajar yang diforsir adalah otak kiri. Ketika kita melakukan hobi itu otak kanan. Nah, makanya lakukan kegiatan itu secara seimbang, ya. Jangan main game terus. Maka yang berkembang adalah otak kanan. Atau belajar terus, tidak pernah melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu juga jangan, ya. Akhirnya yang berkembang cuma otak kiri. Usahakan otak kiri maupun otak kanan difungsikan dengan sebaik-baiknya dan seimbang. Jadi pagi sudah kita isi dengan kegiatan belajar. Ayo, kita berapa jam kita isi dengan kegiatan belajar. Nah, setelah selesai kegiatan belajar otak kiri, lanjut lagi kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, otak kanan. Nah, kalau hal itu kalian lakukan, maka otak kiri dan otak kanan akan seimbang. Nah, nanti kalian mungkin bisa bertanya dengan guru biologinya, apa sih pengaruhnya kalau otak kiri dan otak kanan itu tidak diperlakukan tidak seimbang, itu ada pengaruhnya atau enggak? Ya, nanti silakan kalian tanya sama guru biologinya, ya. Nah, itu kemudian yang ketiga. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Supaya kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kalian harus bikin jadwal tuh di rumah, ya. Kalian bikin aturan. Ingat ya, setiap yang ada di dunia ini pasti punya aturan. Tidak ada yang enggak ada aturan. Ya, contoh parkir mobil. Ada aturannya enggak? Ya, harus ada aturannya. Hadapnya ke depan semua sama, nggak ada tuh yang satu hadap ke kiri, hadap ke kanan, hadap ke kiri, hadap ke belakang, hadap ke atas, tuh nggak ada, ya. Atau misalnya kalian naik pesawat terbang, ada aturannya nggak? Ada, ya. Harus memakai sabuk pengaman, ya. Tidak boleh menyalakan handphone, ya. Atau aturan makan juga punya aturan. Pada saat makan harus ngapain dulu? Berdoa. Setelah berdoa, nasinya dimasukkan kemana? Ke hidung? Enggak, masukkan ke mulutnya. Itu aturannya, itu aturan, ya. Jadi semua itu punya aturan. Nah, sama kalian di rumah juga begitu. Kalian di rumah juga harus ada aturan. Kalian nggak boleh tuh seenaknya sendiri, suka-suka saya, nggak boleh. Kenapa? Kalian dari sekarang harus membiasakan diri, kalian harus teratur, harus patuh pada peraturan. Kenapa? Karena nanti ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian bekerja, maka kalian akan, kalau dari kecil sudah terbiasa dengan aturan, maka nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian tidak akan kesulitan, ya, untuk memahami aturan-aturan. Semua yang ada di dunia ini ada aturannya, tidak ada yang tidak punya aturan. Bermain game pun juga ada aturannya, ada waktunya. Kalau menang kita dapat poin berapa, kan seperti itu, ya. Nah, sekarang buat jadwal. Jadi kalian buat, ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin jadwal saya adalah saya belajar. Misalnya jadwalnya adalah pelajaran agama. Yang kedua adalah pelajaran bahasa Indonesia, ya. Nah, kalian buat jadwal tuh. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa saya belajar? Pelajaran agama sampai pelajaran bahasa Indonesia
usahakan tugas itu harus selesai hari itu juga, walaupun tenggat waktunya masih, kalian jangan memikirkan tenggat waktunya, semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena kalau tugasnya bertumpuk, kalian ditagih wali kelas, nanti ketua kelas juga nagih, guru mapel juga nagih, nanti akan mempengaruhi stres ya. Akhirnya aduh tugasnya masih banyak nih, ini belum, itu belum, ini belum. Jadi jangan gitu ya. Nah, jadi kan buat jadwal ya, hari Senin apa? Agama. Hari Selasa, jam pertama, jam kedua bahasa Indonesia. Selesaikan tugas. Nah, sampai jam 2 tadi Ibu rasa cukup ya, sampai jam 2 itu selesaikan tugasnya. Nah, nanti kalau sudah selesai tugas, ayo datang ya OTW. Langsung pergi. Gangguan ya. Ada gangguan. Ya, oke. Dibuat jadwalnya sudah ya tadi ya. Nah, usahakan sampai jam 2 tugas harus sudah selesai. Nah, kalau nanti jam 2 tugas kalian sudah selesai, kalian udah nggak kepikiran lagi nih, sudah nggak punya utang lagi. Jadi utang pelajaran agamanya sudah dilunasin, utang pelajaran bahasa Indonesia sudah dilunasin, udah. Nah, setelah itu apa Bu? Nah, kasih reward buat kalian karena kalian sudah mematuhi petunjuk tugas, karena kalian sudah disiplin, karena kalian sudah mengerjakan tugas tepat waktu, karena kalian sudah menyelesaikan tanggung jawab. Nanti kalau orang tua nanya, Bang, Kak, tugasnya udah selesai belum? Oh siap, sudah. Nah, kasih rewardnya ke diri kita apa? Ya silahkan lakukan kegiatan yang menyenangkan. Apa? Ya kalau yang sukanya main game, silahkan main game ya. Kalau sukanya nonton Korea, ya silahkan, tapi tugasnya selesai ya. Jadi itu. Nah, jadi jadwalnya kalian harus atur. Tapi walaupun asik mengerjakan hobi ya, atau ini, jangan juga sholatnya dilupakan ya. Waktu ibadah, waktu makan ya. Waktunya mandi, ya harus mandi. Jangan selesai tugas dari ini langsung main game terus sampai nanti jam orang azan atau sebagainya. Nah, itu jangan juga. Mau tidur, boleh. Nih, saya suka rebahan Bu. Oh, oke, bagus itu ya. Habis belajar rebahan tidur, wah enak tuh. Dengarkan musik ya, oke, bisa. Main TikTok boleh. Yang penting TikToknya nggak aneh-aneh ya. Boleh, main TikTok boleh. Terus apa lagi nih Ibu baca nih? Hobi Bu. Ya boleh, baca. Boleh. Apalagi nih? Ayo coba kalian mengisi waktu luangnya di rumah kalau udah selesai belajar tanggung jawab apa? Nih Ibu baca nih. Belum ada. Nah, rewardnya apa Bu? Reward yang mana nih? Yang tadi habis kalian belajar? Ya, terserah rewardnya apa ya. Kalau kalian tadi, Bu, saya udah ngerjakan tugas loh Bu. Kalau di kelas Ibu ya, jam 7 sampai jam 4, jam 2 belajar. Setelah itu silakan. Rewardnya apa? Rewardnya ke kita yang ngasih reward. Kita sudah menyelesaikan tanggung jawab, kita sudah menyelesaikan tugas, kita yang ngasih reward ke kita. Ya seperti saran teman kalian tadi, bisa rebahan, bisa main TikTok, bisa bisa mengerjakan nonton Korea dan sebagainya. Tapi dengan catatan tugasnya harus selesai dan harus konsekuen ya. Jangan nanti TikToknya jalan, tugasnya nggak dijalankan, kemudian orang tua kalian dapat laporan dari bapak ibu guru, nanti kalian kena marah lagi sama bapak ibu guru, sama orang tua. Kan sudah kondisinya seperti ini, kalian kena marah orang tua lagi, akhirnya nanti jadi stres, kepikiran ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga diri ya, membawa diri. Saya tuh di rumah supaya orang tua tidak marah, atau saya tidak ada masalah ya. Apalagi situasinya seperti ini, kalian harus di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Kalau kalian tidak bisa menghandle diri kalian dengan baik, nanti kasihan kalian akan stres, kalian akan bosan, kalian akan banyak masalah. Wah, nanti masalahnya jadi kompleks gitu ya. Apalagi nih usulnya nih, streaming anime Bu, boleh. Mau nonton SCT Daily Bu, boleh kalau mau ini, tapi ingat tugas belajarnya harus dikerjakan ya. Apalagi nih, reward produce kali 1001 Bu, nonton anime, oke, silakan ya. Mau anime apa boleh ya, tapi ingat tugasnya harus dikerjakan. Absen, nah ingat ya, pagi
guru bapak ibu guru itu memberikan kalian absen. Jangan sampai kalian nggak absen, ya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak absen nanti kalian dianggap apa. Nah, kalau memang kondisi kalian di rumah sedang tidak baik, sakit, kalian harus mengisi sakit, nggak apa-apa. Terus untungnya saya mengisi sakit itu apa, Bu? Nah, nanti itu jadi pertimbangan bapak ibu guru. Kalau tugas-tugas kalian terlambat itu nggak apa-apa, ya, karena karena kondisi kalian sedang sakit, ya. Oke, selanjutnya adalah tadi membuat jadwal sudah, ya. Kemudian membuat target, ya. Kalian harus punya target. Oh, dalam minggu ini pelajaran-pelajaran saya harus selesai, ya. Dalam minggu ini pelajaran-pelajaran saya harus selesai, supaya sehari minggu saya bisa melakukan kegiatan hobi saya, misalnya bersepeda atau main olahraga, ya. Tapi saya harus selesai. Jadi harus punya target. Kita itu hidup harus punya target, ya. Saya mau ngapain nih? Saya sekolah ini mau ngapain nih? Oh, saya mau tamat SMP. Setelah tamat SMP saya ngapain nih? Oh, saya tamat SMA. Setelah tamat SMA saya kuliah. Setelah kuliah saya bekerja. Setelah bekerja saya ngapain? Oh, nikah. Nah, itu ada target, ya. Jangan ya udahlah terserah mau sekolah. Oh, jangan. Jadi kita harus punya target, gitu, ya. Jelas nggak apa yang Ibu sampaikan? Bu, kalau dalam satu hari tugasnya banyak gimana? Ya, pokoknya gini, ya. Untuk tugas-tugas itu nanti kalian lihat, ya. Kalau tugasnya agak banyak, terus waktunya masih agak lama, oke, itu masih bisa kalian masih bisa kalian beri waktu untuk besoknya, ya. Tapi kalau tugasnya hari itu mudah, sedikit, tidak perlu harus keluar rumah atau dan sebagainya. Misalnya nih yang mudah-mudah tuh tugasnya tuh merangkum, itu kan mudah, tinggal catat aja. Kemudian mengerjakan buku paket atau mengerjakan LKS, itu kan mudah semua, sudah ada bukunya. Nah, kalau bisa langsung dikerjakan, ya. Nah, yang penting tugas yang tadi banyak tadi, lihat jangan sampai melewati tenggat waktunya, ya. Karena kalau kalian mengumpul tugas terlambat, nanti di komputer bapak ibu guru itu nanti akan ada tertulis terlambat, ya. Nanti akan tertulis terlambat. Jadi akan kelihatan sendiri. Ini misalnya absen, ya. Ini absennya kita belum ini, ya. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, ini kan belum absen 9A ini masih 5 orang belum. Nah, nanti kalau lewat dari jam 2 nanti di komputer bapak ibu guru itu akan tertulis terlambat. Nah, karena nanti kalau kalau terlambat, ingat, ya, sikap juga mempengaruhi dalam penilaian. Kalau kalian terlambat, maka bapak ibu guru menganggap kalian itu mungkin kurang disiplin, kurang tanggung jawab. Kalau ada permasalahan, tanya, ya, tanya dan wali kelas, tanya bapak ibu guru, jangan kalian diam. Kalau kalian diam kan kalian nggak tahu, ya. Oke, Ibu coba nih, mana nih, ada yang komen, ya. Jadi itu, ya, jadi kalian harus Bu, kalau saya nggak punya jadwal, Bu, saya nggak punya jadwal, tapi saya punya target, Bu, harus dikerjakan, boleh, ya seenaknya kalian aja lah, seenaknya kalian aja gimana. Tapi yang pasti kerjakan tugasnya. Pagi itu kalian itu dah standby di depan HP-nya atau di depan laptopnya masing-masing. Dah, apa tugas saya hari ini? Langsung dikerjakan. Ada teman yang ngajak jalan, ada temannya, ada sinetronnya menarik, lupakan dulu. Saya fokus nih. Jam ini sampai jam ini saya belajar dulu, ya. Selesaikan semuanya seperti itu, ya. Bu, cara menghilangkan rasa malas yang berkembangnya gimana, Bu, solusinya? Oke. Setiap orang itu lumrah, ya, punya rasa malas. Itu hal yang ya, semua ibu juga pernah malas, ya. Semua juga pernah malas. Cuman tanamkan kembali lagi ke niat. Kalau saya malas terus, saya nanti mau jadi apa? Kalau nanti saya malas, apakah orang lain akan mengerti malas saya? Kalau saya malas, apa dampak negatifnya buat saya? Ya. Terus kalau kalian datang malasnya, ingat, mungkin ingat orang tua, kasihan orang tua yang sudah mengajar saya, sudah
mengurus saya. Kalau kalian datang rasa malas, ingat Bapak Ibu guru itu lihat. Kalian lihat ya, Bapak Ibu guru itu di sekolah. Nah, lihat ya, tetap semangat memberikan tugas-tugas ke kalian ya. Tuh, ada yang sampai bawa anaknya. Ya. Tuh. Nah. Ya. Kenapa? Jadi Bapak Ibu guru aja semangat. Bapak Ibu guru aja nggak malas mengajari kalian. Jadi kalian, padahal kalian nanti kalau kalian nilainya bagus, kalian nanti bisa naik kelas, yang bahagia siapa? Kalian, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang Bapak Ibu gurunya aja semangat, masa kalian malas? Jadi mulai sekarang hilangkan rasa malas itu. Pagi-pagi kalau bisa kalian teriak, saya mau rajin, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Seperti support dirinya, support hatimu, support pikiran kamu ya, dengan hal-hal yang positif. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Insya Allah kamu pasti bisa ya. Oke, selanjutnya ini tadi di video itu ada dijelaskan adalah sistem token ekonomi ya. Itu merupakan salah satu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk mengingatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan ya. Nah, perilaku yang tidak diinginkan tadi apa? Malas. Nah, supaya saya rajin gimana Bu? Supaya saya nggak malas gimana Bu? Ya. Jadi hari ini kan kita bikin jadwal nih. Coba yang malas tadi misalnya bikin jadwal dulu. Hari Senin agama sama bahasa Indonesia. Udah ikuti dulu omongan Ibu, kerjakan. Nah, bisa, sudah selesai. Nah, kalian kasih tanda, wah berhasil, tanda centang, berhasil, reng. Nah, artinya ternyata saya bisa. Kalau kamu belum mencoba, gimana kamu tahu bisa atau enggaknya? Nah, makanya besok kita mulai coba ya. Besok kita coba, kita lihat buat jadwalnya. Besok pelajaran apa? Kita buat kita coba dulu. Besok kita coba. Yang malas tadi sebenarnya bukan malas kok, cuman nggak ada niat aja ya. Kalau ada niat pasti jadi rajin ya. Kalau sudah ada niat pasti semua jadi bisa. Semua itu kembali lagi ke niat ya. Jadi yang masih malas, ayo kalian pasti bisa ya. Jadi jangan malas ya. Kemudian sudah ya, kayaknya sudah semua ya. Jadi sudah semua, sudah Ibu jelaskan semua. Silahkan nanti kalian mencoba. Ini kan situasinya memang lagi kalian di rumah, mungkin bete, bosan ya. Bapak Ibu guru juga di sekolah kesepian. Biasanya ada suara kalian rame, tapi ini kalian nggak ada. Bapak Ibu guru juga merindukan kalian. Jadi biar kita sama-sama enak, kita sama-sama menguatkan. Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu sehingga nanti kita bisa sekolah lagi. Jadi yang malas tadi biar semangat ya, biar semangat. Gimana Bu tadi yang malas Bu? Biar semangat. Sebentar lagi kita akan sekolah. Sebentar lagi kita akan masuk ke sekolah yang kita cintai ini. Kalian nanti akan ketemu teman-teman lagi. Apalagi bulan depan sudah ulang tahun SMP 1 loh ya. Bulan September udah ulang tahun sekolah. Jadi mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan apa yang membuat kalian biar tidak bosan di rumah. Ya, bagaimana anak-anak, jelas? Nah, Bapak Ibu guru semangat. Oke, kalian juga semangat. Ya, mau masuk sekolah enggak? Ya, mau masuk sekolah enggak? Ayo Ibu tanya dulu nih, mau masuk sekolah enggak? Wah, kalau Ibu semangat dong. Makanya Ibu di sini lihat tuh Bapak Ibu guru nih. Nah, ini kami kirim kemarin mereka. Ada pemenangan kami. Nah, tuh, ya. Tuh Pak Marto. Siapa aja tuh, ha? Kangen nggak dimarahin Pak Marto? Pasti pada kangen kan marah sama Pak Marto? Mau Bu? Ya. Nah, itu Pak Agus. Nih Pak Agus. Siapa itu? Live sama anak-anak. Nah, ini Pak Agus. Ayo, kangen nggak sama Pak Agus? Pak Marto. Nah, Pak ada yang manggil nih Pak. Pak, Siapa? anak-anak mau nggak dimarahi Pak Marto? Mau pada kangen Pak. Nah, tuh. Itu kelas berapa? Semua. 789. Semangat ya. Nah, Anak pesantren. mau masuk sekolah lagi Bu, kangen sekolah. Iya, Ibu juga kangen ya.
Semua, Pak. SMP 1. Nah. Hai Pak Agus, hai Pak Marto. Nah, ya. Nah, jadi gitu ya. Wah, ada bule kantin. Bule, beli gorengan bule. Posisinya di mana itu? Di sekolah, di rumah, Pak. Nah, nih lihat nih Bapak Ibu gurunya, biar kalian lihat ya. Jadi biar kalian semangat, Bapak Ibu guru aja semangat di sekolah ya. Nih. Nah, tuh Bapak Ibu guru tuh. Nah, ya, jadi kalian harus semangat. Nah. Abang bawa dikasih orang diputus aneh. Nah. Kalau pokoknya dikasih orang. Minta mie ayam, Bu. Oke, baiklah. Lulus. Kakak kelas yang sudah lulus itu. Nah, ini kakak kelas. Salam dulu kakaknya. Nah, banyak Bu yang nonton. Dadah. Kelihatan. Dadah. Hai Pak Larno. Kami udah lulus, kami udah lulus. Awesome. Ini kakak yang paling cantik, nah sekretaris di 9B, anak Ibu Eka. Kami anaknya Bu Eka nih. Oh, Mbak Raja Rambut. Ini nih rahasia ini lo yang gendut nih lo, Bu. Ya lo, Mak Ayu main sepatu roda. Berapa ini? Satu sekolah. Ini kelas berapa, Bu? Semua. Hah? Kami udah lulus, makanya rajin belajar. Lihat ah. Woi, viewers Ibu cuy. Kalah cuy. Apa lagi? Kalian kasih semangat ke adik-adiknya biar nggak malas belajar. Semangat belajar. Jangan bingal deh nanti di kelasa. Ngapain ke sini? Ini diajari, Pak. Mana? Halo, siapa tuh Anissa? Ini nih Bu, kelas berapa, Bu? Satu sekolah, Bu. Jangan bingal lah Sida Kam. Halo. Pasti. Halo. Bu, ayo Bu, yang apa, Bu? Banyak loh, saya lihat ini. Apa endorse Bu? Hei kakak, kenalan dulu nih. Nah, ini paling ganteng nih. Katanya Rizky sekarang. Nah, Allahu Akbar. apa nama IG-nya? Abang Rijen. Enggak usah. WK. Abang Rijen, Bu. Abang Rijen. Oh, Abang Rijan ini ulang tahun. Lampu merah sekarang. Rijen jamet. Gimana? Semangat nggak? Harus semangat ya. Jangan bingal. Ada Bang Firman. Halo Bang. Ada Bang Firman. Mana Bang Firman? Bang Firmannya beda bola. Bang Sultan, bukan Bang Firman. Mau terus sekolah, maktur? Oke, kalau maktur. Bule, kantinnya bule. Kantinnya sepi bule. Nah, ini kantinnya. Kalian nanti kalau sudah masuk sekolah, ini kantinnya tuh, lihat ada 5 pintu. Ya. Tuh. Nah, nih. Ya. Oh, ini keadaan sekolah kita nih. Aduh, ya, semuanya sepi tuh. Enggak ada klien tuh. Nah, kebun bunaganya. Nah, itu tadi kakak-kakak kelas, mereka sedang cap 3 jari. Nah, mereka udah tamat tuh. Makanya mereka semangat ya. Semangat belajar. Makanya mereka tamat. Nah, yang kangen kantin siapa nih? Kangen kantin Dina, Afrilia nih kantinnya. Bule tadi mana bule? Nah. Ya. Nah, ini kantinnya nih, sepi nih. Biasanya rame nih, ada kalian nih. Nah, ini koperasi nih. Nah, yang mau beli baju nanti murid baru silakan nih. Bule, saya
saya pesan ayam geprek 1 pakai nasi goreng bule, nanti bayarnya tunggu sekolah. Ketahuan nih suka ngutang nih berarti ya. Kapan bisa masuk sekolah, Bu? Ya makanya kalian berdoa aja ya, semoga keadaannya cepat baik kembali sehingga kalian nanti bisa cepat sekolah ya. Kakak kelas mau pilih presiden. Kalian cap 3 jari dibilang lagi pemilihan presiden. Salam. Sel. Nanti pacarnya cemburu, jangan Bu. Jangan Bu, nanti ditikung adik kelas Bu. Dantan terbaik. Dantan terbaik. Ya, malu-malu. Oke, Ibu rasa itu saja ya. Nanti kita kalau ada kegiatan lagi nanti kita bisa bikin siaran ulang lagi ya. Misalnya kita adakan tour, pasti kalian kangen kan sama sekolah. Nanti Ibu bikin tour ya, kita tour keliling biar kalian bisa ngelihat sekolahnya gimana. Apalagi anak kelas 7 nih belum pernah masuk sekolah, jadi belum tahu di sekolah kita ada apa aja gitu ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan tadi support dari Bapak Ibu guru, support dari kakak kelas ya, support dari teman-teman semua, mudah-mudahan tetap membuat kalian semangat untuk belajar ya, jangan malas lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita semua situasinya cepat berlalu, semuanya bisa normal kembali sehingga kita bisa sekolah lagi. Karena di sekolah Ibu yakin pasti kalian sangat menyenangkan di sekolah itu, karena di sekolah akan banyak sekali kegiatan ya, kegiatan yang bisa kita lakukan. Baik, anak-anak sekarang seperti janji Ibu tadi ya, Ibu akan memberikan giveaway. Nah, giveaway-nya apa Bu? Nah, nanti Ibu umumkan juga nih di IG ya. Jadi silakan kalian kasih komentar ya. Kalian kasih komentar bagaimana sih cara mengisi waktu luang yang baik atau yang keren selama di rumah ya. Jadi silahkan kalian kasih komentar bagaimana caranya mengisi waktu luang yang baik ya, atau yang tepat, atau yang benar, atau yang bagus selama di rumah itu bagaimana. Mudah kan pertanyaannya? Mudah kan, pasti bisa ya. Hadiahnya pulsa Bu. Oke boleh. iPhone. Aduh, HP Ibu aja nggak iPhone ya. Tuh ya. Oke, sudah paham tadi? Ya, jadi silakan kalian kasih komentarnya. Komentar kalian bagaimana selama kita pembelajaran ini semua bisa apa hal-hal yang menarik yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kegiatan waktu luang kalian selama ya. Jadi harus ada belajarnya, harus ada hobinya, harus ada melakukan kegiatannya. Oke, baik semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua, tetap semangat, tetap optimis, tetap tetap bahagia ya. Kemudian di rumah saja, jangan keliaran ya, di rumah saja, tetap pakai masker ya, jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting, kalian gak usah keluar rumah ya. Kalian stay di rumah saja. Jadi kalau nggak terlalu penting, kalian gak usah keluar rumah. Kenapa? Karena dengan kalian mematuhi perintah atau aturan pemerintah, dengan kalian menaati aturan pemerintah, maka sekolah kita situasinya nanti akan cepat pulih kembali. Nah, nanti kalau situasinya sudah pulih kembali, maka kalian nanti akan cepat sekolah ya. Jadi harapannya seperti itu. Kalau kalian tetap di rumah, kalian tetap menaati peraturan pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, maka insya Allah keadaan akan normal kembali. Kalau keadaan normal kembali, maka kita akan sekolah. Oke, semangat semua, semangat. Oke, udah ya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baca dulu ya komen-komennya. Amin. Ya, amin, doakan biar kita cepat sekolah ya. Amin.